Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Johorti Inayah dari program studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas time series. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah analisis decomposition menggunakan software Minitab. Langkah yang pertama yaitu kita klik file, kemudian open. Nah, di sini kita akan membuka file mana yang akan kita lakukan analisis. Di sini saya akan melakukan pada data praktikum. Nah, fungsinya ini tuh untuk melihat apakah data yang kita inputkan itu sudah benar atau tidak. Kalau dirasa sudah benar, maka diklik OK. Selanjutnya, sebelum kita ke analisis dekomposisinya, kita lihat terlebih dahulu bagaimana pola data tersebut. Caranya yaitu kita klik start, kemudian time series plot, yaitu untuk ngeplotting data ya. Nah, di sini saya pilih variable cells karena data saya pada variable cells ya. Kemudian kita klik time scale-nya. Nah, kalau semisal data kalian itu data kalender, maka kalian klik kalender ya. Karena ini data saya kalender ya, saya klik kalender. Kemudian di sini kita klik month year, yaitu bulan pada setiap tahunnya. Nah, di month ini karena saya berawal dari bulan 1 tahun 2018, maka di sini 1, di sini 2018. Oke. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini terlihat kan bagaimana visualisasi dari data tersebut, plottingnya ya, grafiknya. Kemudian kita analisis bagaimana pola data tersebut. Nah, dari sini kita dapat melihatnya bahwa pola data ini tuh termasuk dari pola data trend and seasonal. Kenapa begitu? Karena dia memiliki garis ke atas gini ya, memiliki garis trend, dan kemudian dia kayak gini. Dia merupakan data musiman. Jadi dia dikatakan sebagai trend and seasonal. Selanjutnya kita lihat data ini tuh termasuk data multiplikatif atau aditif. Nah, dikatakan multiplikatif itu ketika besarnya pola musiman itu berubah seiring dengan perubahan dari tingkatnya data. Namun, jika dia dikatakan aditif, maka besarnya pola musiman itu tetap atau konstan. Kalau dilihat dari sini, dia itu tetap ya atau konstan ya, maka dia itu termasuk dengan pola data aditif. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis dekomposisinya ya. Kita klik start, kemudian time series, dan di sini kita pilih yang decomposition. Kemudian kita select seperti tadi, select data cells karena data saya pada variable cells. Nah, di sini seasonal length-nya 12. Kenapa 12? Karena data saya itu tiap bulan dan 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka 12. Ketika data kalian itu quarter, maka di sini 4 ya, karena setiap tahunnya itu terdapat 4 quarter. Nah, dari sini model type-nya saya pilih aditif karena pola data saya tadi itu aditif, dan model components-nya trend plus seasonal karena data saya trend and seasonal. Kemudian pada Gnet forecast-nya itu kalian centang ya. Ini centang, dan di sini ada number of forecast. Saya isi 12 karena di sini saya akan nge-forecastingnya itu 12 bulan ke depan. Dan starting from origin itu di sini kalian tulis jumlah dari data kalian. Nah, karena data saya itu ada 48 data, maka di sini saya ketik 48. Kemudian kita klik time. Di sini seperti tadi ya, karena data saya itu bulanan, maka ini month year, bulan pada setiap tahun. Kemudian start value-nya itu 1 space 2018 karena saya berawal dari bulan 1 pada tahun 2018, dan di sini increment-nya 1. Kemudian kita oke. Kemudian pada storage itu
kita pilih apa yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan feeds, residuals, dan forecastnya. Kemudian oke. Nah, di sini kelihatan ya hasilnya. Metodenya menggunakan additive model, ya sudah benar. Kemudian data yang saya pakai yaitu data dari variable cells dan lengthnya itu 48, jumlahnya 48 data. Dan di sini n missing sama dengan 0, number missingnya 0. Jadi data saya itu tidak ada data kosong. Kalau ada data kosong maka di sini tidak 0 ya. Kemudian di sini ada permodelan datanya, rumus modelnya. Kemudian di sini ada seasonal index atau indeks seasonalnya. Kemudian di sini ada akurasinya. Nah, di sini mapenya itu ada senilai 7,265, MAD-nya senilai 16,621, MSD-nya senilai 518,119. Kemudian di sini ada hasil dari forecastingnya. Nih ya, forecastingnya tadi 12 bulan. Jadi ini 12 Januari sampai Desember 2022. Kemudian nah di sini ada plotting datanya. Yang hijau ini itu garis trennya. Seperti yang saya bilang tadi, dia merupakan trend and seasonal karena dia memiliki garis atau linear trennya. Nah, kalau yang biru ini dia itu merupakan aktual datanya atau data aslinya. Kemudian yang ungu ini itu merupakan hasil dari forecastingnya, data hasil dari forecastingnya. Selanjutnya ada komponen analysis for cells, additive model. Nah, di sini itu plotting data yang pertama tadi ya, original datanya. Kemudian di sini ada determined datanya. Kemudian di sini ada seasonally adjusted datanya. Di sini ada seasonally adjusted and determined datanya. Ini. Oke, kemudian di sini ada analisis seasonalnya. Jadi ini data musimannya itu bagaimana? Kayak gini ya. Pola data musimannya itu bagaimana itu. Nah, ini. Oke, hanya sedikit ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila dikata kalian bingung terhadap penjelasan saya, kalian bisa tanya saja pada kolom komentar. Sebisa saya nanti saya akan mengecek kolom komentar saya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.